Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, jumpa lagi dengan saya Pak Sadakal Abrar. Pada video kali ini saya akan membahas materi gerak benda dan makhluk hidup. Ini adalah materi kelas 8 semester 1. Baik, mari kita mulai materi kita. Check it out. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anakku sekalian itu yang pertama mampu atau mengetahui pengertian dari gerak, yang kedua menyebutkan macam-macam gerak, yang ketiga membedakan pengertian jarak dan perpindahan, yang keempat menghitung jarak dan perpindahan, yang kelima membedakan kelajuan dan kecepatan, dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah menghitung kelajuan dan kecepatan suatu benda. Baik, kita mulai. Apa sih gerak itu sebenarnya? Apa itu gerak? Ya, betul sekali. Gerak atau benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya mengalami perubahan. Ya. Misalnya, ini saya kasih contoh. Ya. Ini benda A. Dia dikatakan bergerak jika posisinya berubah, ya, dari titik A ke titik B. Maka benda yang di sini dikatakan dia ya. Kemudian macam-macam gerak. Ya. Macam-macam gerak apa saja? Yang pertama ada gerak semu. Apa itu gerak semu? Nah, gerak semu adalah gerak yang tidak betul-betul terjadi. Artinya, ya, kita melihatnya seolah-olah dia bergerak. Ya, anak-anak sekalian melihat seolah-olah dia bergerak. Padahal sebenarnya dia tidak bergerak. Contoh, ya, gerakan semu matahari. Ya, kalau kita lihat dari bumi, matahari itu seolah-olah dia bergerak. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi mengelilingi matahari. Tapi kita lihat bahwa yang di situ seolah-olah matahari yang bergerak. Ya, itulah yang disebut dari gerak semu. Contoh lainnya misalnya anak-anak sekalian naik mobil atau naik motor. Ya, yang paling nampak jelas itu ketika kita naik mobil, maka kita akan melihat di luar, ya, pohon-pohon yang ada di luar semuanya bergerak. Padahal yang bergerak adalah mobil. Ya. Pohon di luar itu tidak ada yang bergerak. Nah, itulah gerak semu. Kemudian yang kedua ada gerak relatif. Nah, apa itu gerak relatif? Itu gerak yang terjadi berdasarkan titik acuan tertentu. Jadi dia tidak benar-benar terjadi. Ya, dia tidak benar-benar terjadi. Contoh, ya, Bapak kasih contoh gerak relatif. Misalnya kita naik dalam sebuah angkot. Ya, mungkin anak sekalian naik angkot dari Abeli ke Pasar Baru. Ketika dalam perjalanan, orang yang berada di luar mobil akan melihat kita dalam mobil itu bergerak. Tetapi orang yang di samping kita dalam mobil, yang sama-sama penuh, akan mengatakan bahwa kita tidak bergerak. Jadi tergantung siapa yang lihat. Kalau dilihat dari luar, maka anak sekalian, lihat orang yang berada di luar, akan melihat kita dalam mobil sedang bergerak. Sedangkan orang yang sama-sama kita dalam mobil di samping kita, itu melihat kita tidak bergerak. Ya. Jadi gerak relatif tergantung siapa yang lihat. Kemudian ada gerak lurus. Ya, gerak lurus ini adalah gerak pada lintasan lurus. Ya. Contoh, kita berlari pada lintasan lurus. Mobil, benda-benda yang bergerak pada lintasan lurus. Kemudian yang keempat ada gerak melingkar. Ya. Apa itu gerak melingkar? Ya. Oh sorry, ini tadi Bapak belum ganti ya. Gerak melingkar itulah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Contohnya adalah jarum jam. Nah, ini
pointer yang saya putar-putar ini gerak, ya ini benar gerak melingkar karena dia bergerak berbentuk lingkaran. Oke, kita lanjut. Kemudian ada GLB dan GLBB. Apa itu GLB? GLB adalah gerak lurus beraturan, yaitu gerak lurus yang kecepatannya selalu tetap. Ya. Jadi gerak lurus beraturan adalah gerak yang kecepatannya selalu tetap. Nah. Kemudian ada GLBB. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak lurus yang kecepatannya selalu berubah-ubah. GLBB ini dibagi menjadi dua. Ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Apa saja contoh GLBB dipercepat? Contoh GLBB dipercepat adalah semua benda yang jatuh ke bawah, ya. Itu adalah GLBB dipercepat. Misalnya kelapa jatuh dari pohonnya, nah itu GLBB dipercepat karena gerakannya makin lama makin cepat. Jadi dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Kemudian contoh GLBB diperlambat apa? Misalnya semua benda yang secara alamiah bergerak ke atas, ya. Itu GLBB diperlambat. Contohnya misalnya kita melempar bola ke atas, ya. Maka ya makin lama makin lambat, akhirnya dia berhenti dan kemudian jatuh kembali. Tuh. Kemudian ada lagi gerak yang lain, ada gerak parabola dan gerak jatuh bebas. Ya. Untuk ya, gerak GLBB ini dia dipengaruhi oleh gravitasi. Termasuk gerak jatuh bebas itu dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kalau dia berada di ruangan yang tidak ada hampa udara, maka benda yang jatuh ke bawah itu dia akan jatuh bersamaan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah jarak dan perpindahan. Apa itu jarak? Ya, bukan pohon jarak ya, tentu bukan pohon jarak. Jarak ya, ada yang tahu? Ya. Betul sekali. Jadi jarak adalah ini dia. Ya. Panjang seluruh lintasan. Bapak kasih contoh. Misalnya ini ada titik A. Nah, titik A. Kemudian Bapak di sini saya jalan ke sini. Ini saya berhenti di sini. Titik sini ya. Dan ini titik B. Ya. Ini adalah jarak. Jadi ini adalah jarak. Nih. Jadi jarak itu adalah panjang seluruh lintasan. Ya. Kemudian misalnya Bapak dari B, Bapak bergerak lagi ke titik C. Misalnya saya jarang lagi menuju ke sini. Ini misalnya titik C. Ya. Jadi jarak itu adalah ini. Ini dari A ke B. Ya. Atau saya kasih contoh yang lain, misalnya ini titik A. Kemudian saya jalan ke kanan, titik B. Kemudian saya bergerak lagi ke atas. Ini misalnya titik C, ya. Jadi jarak itu adalah panjang dari A ke B, lintasan dari A ke B dan dari B ke C. Itu adalah jarak, ya. Jadi jarak adalah panjang seluruh lintasan. Kemudian kita perpindahan. Ya, apa perpindahan? Perpindahan adalah jarak dari titik awal ke titik akhir. Ya. Saya kasih contoh di sini yang gambar pertama tadi. Saya mau bergerak dari A ke B, kemudian B ke C, ya. Maka perpindahan saya adalah hanya dari titik awal di mana saya berhenti. Inilah, ya. Ini adalah perpindahan saya dari A ke C. Ini adalah perpindahan atau ini disebut dengan S, ya. Itu adalah tadi perpindahan, ya. Jadi
Ya, kalau tadi ya, jarak adalah panjang seluruh lintasan, sedangkan perpindahan itu adalah dari jarak dari titik awal ke titik akhir. Ya. Ya, saya melaju ke contoh yang kedua tadi. Misalnya saya berjarak dari A ke B, B ke C. Maka A ke B ke B ke C inilah jarak saya. Sedangkan perpindahannya adalah berarti hanya dari titik A ke titik C. Ini adalah perpindahan saya. Ya. Saya biasa disimbol dengan S. Oke. Sampai sini paham kan? Oke. Baik. Jadi sudah bisa dibedakan apa itu jarak atau apa itu perpindahan. Kita lanjut. Bapak kasih contoh, ya. Contoh, ada seorang anak bergerak ke kanan sejauh 100 meter, ya. Hanya seorang anak bergerak ini ke sini sejauh 100 meter, ya. Ya, tulisan ini jelek ya. Kemudian anak tersebut berbalik, ya, dia ke sini tadi 100 meter. Kemudian dia berbalik arah dan bergerak ke kiri sejauh 60 meter. Ya. Ya. Nah, sini 60. Nah, ini 60 meter. Nah, jarak dan perpindahan anak tersebut adalah titik-titik. Ada yang bisa bantu Bapak menjawab? Ya, betul sekali. Jadi jaraknya adalah dari A ke B, dari A, misalnya ini A, kemudian ke B, kemudian dari B ini ke C. Ya, jadi jaraknya adalah 100, ini 100 ditambah 60, ya. 10 sama dengan berapa? Ya, 160 meter. Oke. Ini adalah jaraknya, D. Ya, simbolnya dengan D. Sekarang berapa perpindahannya? Perpindahannya adalah jarak dari A ke C. Ya, dari sini. Ya. Ini 100, ya kan? Ini dari sini A ke B 100, dari C ke B 60. Berarti perpindahannya adalah ya, set S-nya sama dengan 100 kurang 60 sama dengan, iya, betul sekali, 4, ya, 40 meter. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat chat, ya. Selanjutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Apa itu kelajuannya? Kelajuan adalah besaran skalar, yaitu perbandingan antara jarak dengan waktu. Atau bisa dituliskan kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi panjang seluruh lintasan dibagi dengan waktu tempuh. Atau secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan ini. V itu sama dengan D, jarak itu disimbolkan dengan D, waktu disimbolkan dengan T, ya. T. Oke. Selanjutnya kecepatan. Ya. Kecepatan adalah besaran vektor, yaitu perbandingan perpindahan dan waktu. Bisa dituliskan kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Atau secara matematis bisa dituliskan, ya, kita beri simbol V besar di atau kita beri tanda garis di atas sini, ya. Nih, adalah S per T. Perpindahan simbolnya S, waktu simbolnya T. Ya. Sebelum lanjut, Bapak memberikan penjelasan perbedaan apa itu besaran skalar. Besaran ini besaran skalar, ini adalah besaran yang hanya memiliki arah. Yang hanya memiliki nilai, tapi tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan juga arahnya menentukan. Ya. Oke. Jadi kelajuan itu besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Tapi satuannya ini sama, ya, yaitu meter per sekon. Ya, satuannya sama. Ya. Nah, kita lanjut di percepatan benda. Ya.
Apa itu percepatan? Percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Ya. Percepatan secara matematis dapat dituliskan dengan persamaan percepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu, atau dapat dituliskan A sama dengan V per T. Jadi simbol percepatan itu A kecil. Ini. Sedangkan kecepatan simbolnya V dibagi waktu T. Oke, kita lanjut di contoh. Seorang anak bergerak ke kanan sejauh, ya ini soal tadi ya, 100 meter, kemudian berbalik arah bergerak ke kiri sejauh 60 meter. Waktu yang dibutuhkan anak tersebut adalah 10 sekon. Pertanyaannya, kelajuan dan kecepatan anak tersebut adalah titik-titik. Ya, jadi kita pakai rumus tadi, kelajuan V itu sama dengan, jadi diketahui jaraknya adalah, kalau kelajuan berarti seluruh lintasannya ya, berarti 60, tadi sudah kita bahas, 60, 100 tambah 60 yaitu 160 dibagi T. T-nya ini 10 sekon ya. Waktu bagi 10. Berarti kelajuan anak tersebut adalah 160 bagi 10. Iya, betul sekali. 16 meter per sekon. Oke. Selanjutnya, kecepatan. Berapa kecepatannya? Ya, kecepatannya adalah V, kita beri simbol vektor di atasnya. Itu sama dengan, ya, tadi di soal yang tadi, ini kan soal yang sama ya. Ini yang tadi. Ya, ini. Jadi perpindahannya adalah 40 ya. K, jadi kita tinggal masukkan ya, tinggal kita masukkan saja tadi sama dengan ini, berarti 40 karena S nya 40, perpindahannya 40 ya, dibagi T nya sama waktu 10, ini sama dengan berapa? Iya, tepat sekali, 4 meter per sekon. Oke, dari contoh ini anak sekalian sudah yakin sudah paham. Sekali lagi kalau ada yang ditanyakan bisa lewat chat. Kita lanjut di soal latihan. Setelah mempelajari materi tadi, selanjutnya Bapak akan memberikan latihan. Silahkan nanti anak-anakku dikerjakan di buku tugasnya, di kumpul nanti bersama dengan tugas yang lain, itu setiap minggu di store. Soalnya latihannya ini dia, silakan dicatat. Ya. Ada 10 soal. Sebuah benda dikatakan bergerak terhadap benda lain apabila titik-titik A, B, C, D. Silakan anakku pilih jawaban yang dianggap paling tepat. Kemudian nomor 2, ya, perhatikan jalan sehari-hari yang dapat kalian lihat seperti yang termasuk gerak lurus berubah beraturan adalah titik-titik. Jadi pilih dari pakai 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 1 dan 4. Lanjut soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Mobil sedan sedang digandeng mobil jeep sedang melaju menuju bengkel. Ya. Ini minggir dulu. Ya. Berdasarkan konsep gerak fisika, pernyataan tersebut yang benar adalah, jadi tentang gerak relatif ya. Mobil jeep bergerak terhadap rumah, mobil sedan bergerak terhadap mobil jeep. Ya. Silakan dipilih jawaban yang tepat. Kemudian nomor 4 nih. Soal nomor 4 benda bergerak selama 20 sekon dan masing-masing menempuh jarak yang berbeda. A menempuh jarak 80, B menempuh jarak 100, C menempuh jarak 120, D menempuh jarak 150. Benda yang kecepatannya paling kecil adalah, ya, silakan hitung A, B, C atau soal nomor 5. Ini dia. Ya. Kereta api Argo Lau berangkat dari Yogyakarta pukul 9 dan tiba pukul 02.30.
waktu Indonesia Barat hari berikutnya. Jika jarak di Jakarta 6 km, maka kecepatan kereta api tersebut adalah titik T. Lanjut, nomor 6. Ya. Seorang anak meluncur maju di jalan seperti pada gambar berikut, tanpa mengayuh pedal sepedanya. Jenis GLBB yang terjadi pada sepeda ketika melalui lintasan. Ya, jadi ketika CB, dari C ke B, ya, GLBB apa namanya? Ya. Dari C ke D. Ya. Kemudian dari A ke B apa namanya? GLBB apa namanya? Apakah dipercepat atau diperlambat? Kemudian soal selanjutnya, ya, ini yang suka nonton motor GP nih. Valentino Rossi mengendarai motor GP-nya dengan kecepatan 720 km per jam. Nyatakanlah kecepatan tersebut dalam satuan SI, standar internasional. Ya. Jadi kalau ini satuannya kilometer per jam, ini km per jam, ubah menjadi titik meter per second. Oke. Di materi kelas 7 ini sudah dibahas. Oke. Kita lanjut di soal nomor 8 berikutnya. Perhatikan gambar pita hasil ketikan teaching time berikut. Berdasarkan hasil teaching time yang menunjukkan GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat adalah, ya, silakan dipilih apakah A dengan B, apakah 12 atau 24 atau 23 atau 13 atau 14. Jadi yang mana yang masuk GLBB dipercepat, yang mana GLBB diperlambat. Kemudian nomor 9, semua benda akan jatuh sama cepatnya bila volumenya sama, dijatuhkan dari ketinggian yang sama, beratnya sama, berada di ruang hampa udara. Jadi maksudnya ini benda yang jatuh sama ini, semua benda ini maksudnya, kalau misalnya benda yang berat dengan yang ringan, apakah jatuhnya sama? Ya, pada saat kapan jatuhnya dia akan jatuh sama? Misalnya benda yang 1 kilo, benda 2 kilo, pada saat kapan ini dia akan jatuh bersamaan. Selanjutnya yang terakhir, mobil bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon sampai berhenti. Waktu yang diperlukan mobil untuk tersebut sampai berhenti adalah titik. Ya, pakai persamaan A sama dengan V per T. Ya. Ya. Tapi yang ditanyakan sini adalah T-nya. Ya. Kalau ditanyakan T-nya, maka persamaannya menjadi, ya, apa? Ya, silakan anakku tentukan. Saya kasih contoh rumus segitiga. Ini pakai rumus segitiga. Nah, ini kalau mencari V-nya, rumusnya itu berarti A kali T. Berarti kalau mencari T, berarti, ya, mencari A tadi V per T. Kalau cari T berarti, ya, silakan anakku dikerjakan. D ini nanti dikumpul sesuai jadwal nanti hari Kamis. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat belajar.